Shalom Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya, kita telah memasuki hari yang baru. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapak Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus baik bagi setiap kehidupan kami. Kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami rindu ketemu sama Tuhan pagi hari ini. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih rumah kami, ambil alih hati kami Tuhan, ambil alih pikiran kami, ambil alih seluruh kehidupan kami pagi ini. Kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ini saat teduh miliknya Tuhan, berbicara kepada kami, mengajar kami, mendidik kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Bagaimana saudara kabarnya? Tuhan Yesus luar biasa ya. Selalu luar biasa karena Tuhan kita dahsyat. Amin. Buka kitabnya saudara di Matius 6 ayat yang ke-33. Mari kita belajar untuk memperhatikan kesehatan mental kita. Ya, firman Tuhan membahas tentang kesehatan mental. Tuhan Yesus tahu sungguh bagaimana caranya kita bisa mengelola emosional kita, mengelola pikiran kita, bagaimana kita menghadapi masalah dan lain sebagainya itu. Yang terpenting itu adalah tubuh, jiwa, dan roh harus senantiasa sehat di dalam Tuhan. Amin. Karena tubuh, jiwa, dan roh itu tugas kita, saudara, untuk menjaganya. Ya, sudah, saudara, Matius 6 ayat yang ke-33. Ayo, kita baca sama-sama. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, perhatikan. Di situ dikatakan, tetapi carilah. Berarti ada satu perintah Tuhan Yesus, bahwa Anda dan saya diminta sama Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah ini konteksnya adalah prioritas. Kehidupan kita harus tahu, saudara, bahwa kita memiliki yang namanya prioritas. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, kita harus tahu urutannya. Banyak daripada kita tahu urutannya dan tidak tahu urutannya, tetapi nggak tahu bagaimana cara pelaksanaannya. Mengasihi Tuhan itu prioritas. Mencintai Tuhan itu prioritas. Mengutamakan Tuhan itu prioritas. Makanya firman Tuhan di kitab Matius 6:33 ini dikatakan, carilah dahulu. Carilah dahulu, ada satu perintah. Carilah dahulu sebelum kita melakukan banyak hal. Mau mengerjakan sesuatu, mau buat keputusan, mau melakukan apa saja, Alkitab mengatakan bahwa carilah dahulu. Apa yang kita cari? Di sini dikatakan kerajaan Allah. Namanya kerajaan, itu berarti kita menyediakan suatu tempat, suatu ruangan. Kerajaan Allah itu bicara tentang siapa? Allah itu sendiri. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di rumah kita, di hati kita, di pikiran kita, di sekolah kita, di kantor kita, di toko, di ruko, seperti di sorga. Artinya menghadirkan kuasa Roh Kudus, saudara. Tadi pagi, contoh nih, tadi pagi waktu saya bangun pagi, saya duduk di sofa, saya nyembah Tuhan. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Nah, itu artinya waktu kita mengagungkan Tuhan, begitu mata melek, kita mengagungkan Tuhan, kita menghadirkan Roh Kudus di dalam rumah kita. Itulah yang disebut dengan pikirkanlah dahulu kerajaan Allah. Menghadirkan kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Loh Bu, bukannya Tuhan itu selalu ada dalam rumah kita? Ya kalau kita undang. Kalau kita undang, ya dia hadir. Kalau cara hidup kita benar, ya dia hadir. Makanya ada satu istilah begini. Biarlah Tuhan berhabitasi. Tahu artinya berhabitasi? Menetap. Tinggal di dalam kita. Menetap. Melakukan banyak hal.
berdiam di situ. Itu namanya berhabitasi. Jadi waktu kita worship, kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, gak cuma cari menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan, tetapi di situ diikuti yang namanya dan kebenarannya. Berarti dua hal ini prioritas. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Dua hal ini prioritas sebelum melakukan banyak hal. Catat itu penting, saudara. Ya, sebelum kita melakukan apa saja, dua hal penting ini taruh di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa ini prioritas. Maka semuanya itu, semua yang mana yang akan ditambahkan? Kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, itu kan perikopnya mengenai hal kekhawatiran. Jadi, Alkitab pengen mengajarkan kepada kita bahwa hari-hari ini banyak orang khawatir. Khawatir apa yang mau dimakan, mau diminum, mau dipakai. Banyak orang khawatir tentang penampilan. Banyak orang khawatir miskin. Banyak orang khawatir nggak punya baju. Banyak orang khawatir nggak bisa berpenampilan bagus. Banyak orang khawatir mati dan lain sebagainya. Waktu kita mencari kerajaan Allah, waktu kita hidup dalam kebenaran, Alkitab katakan semuanya itu berarti waktu kita khawatir, waktu kita takut, waktu kita mengalami satu kegelisahan hidup, ketakutan demi ketakutan yang melanda kehidupan kita, gak ada cara lain selain daripada dua hal ini. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya waktu contoh nih misalkan, Anda mengalami satu kehancuran kehidupan, Anda mengalami satu persoalan kehidupan, berlatihlah senantiasa untuk mengutamakan Tuhan. Kemarin kita telah berpuasa selama 10 hari puasa Daniel. Kita melihat bagaimana pola kehidupan Daniel. Bagaimana Daniel bisa lolos dari semua kepungan kuasa si jahat. Kenapa saudara? Karena 3 kali Daniel ketemu sama Tuhan Allahnya. 3 kali itu bicara tentang apa? Keintiman. 3 kali bicara tentang hubungan. 3 kali bicara tentang apa? Prioritas. Betapa Daniel bergantung kepada Allahnya. Daniel nggak mungkin dipilih Tuhan untuk menduduki satu posisi di dalam pemerintahan Nebukadnezar maupun Darius kalau tidak ada pengurapan. Kita sudah baca ya kitab Daniel, pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu karena keintiman. Nah, di sini firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya supaya engkau nggak stres, supaya engkau nggak takut karena engkau sedang ditaruh pada Tuhan, apalagi di tahun 2026 yang nggak mudah ini. Sama Daniel juga. Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel dan teman-temannya itu ditaruh Tuhan di suatu pemerintahan yang tempatnya itu tuh nggak aman. Orang-orangnya yang ada di situ itu adalah penyembah-penyembah berhala semua. Masih ingat kan? Mereka itu satu kantor sama orang-orang yang hidupnya nggak takut sama Tuhan. Ada ahli jampi, ya. Mereka ada yang tafsir mimpi, mereka ada orang-orang kasdim. Itu adalah gambaran daripada orang-orang yang hidupnya nggak takut akan Tuhan. Hidup menurut cara dunia. Nah, sama. Kita juga ditaruh di Tuhan di tahun 2026 ini, kita akan menghadapi satu banyak sekali peristiwa demi peristiwa. Kalau nggak ada namanya pengurapan daripada Tuhan, kita akan mati, saudara. Makanya pagi hari ini, saklek banget Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kebenarannya, menghadirkan Roh Kudus. Saat teduh itu tuh otomatis, saudara. Waktu engkau bangun pagi, udah otomatis saat teduh. Jangan nunggu, cari. Ini mana ya yang bisa saya ikuti saat teduhnya? Cari di mana-mana. Kalau Kathy nggak melakukan kayak begini, terus kemudian Anda libur juga, ya nggak bisa. Saat teduh harus konsisten. Makanya, di sini dikatakan, maka semuanya itu apa? Waktu kita khawatir, waktu kita takut, waktu kita nggak berdaya, semuanya itu, waktu kita mengutamakan Tuhan, waktu kita
mengutamakan yang namanya kebenaran Tuhan, nggak mungkin mentalmu sakit. Nggak mungkin. Nggak mungkin adanya overthinking. Nggak mungkin adanya ketakutan yang luar biasa. Nggak mungkin adanya dikit-dikit sakit GERD, sakit lambung, sakit kepala. Kelemahan-kelemahan tubuh nggak mungkin akan terjadi. Kalaupun ada ketakutan, itu sifatnya sementara. Sebentar doang. Kalaupun adanya kekhawatiran itu sedikit sekali. Kayak tadi pagi saya lakukan, saudara. Waktu nyembah Tuhan, ya saya mengagungkan Tuhan. Ketika saya di toilet, saya ada sedikit kekhawatiran, lalu kemudian begitu kekhawatiran itu muncul di dalam pikiran saya langsung nyembah. Tuhan, ampuni Kathy Tuhan. Biarlah kuasamu terus turun. Nah kayak gitu saudara. Itu artinya mengutamakan kerajaan Allah, itu artinya mengutamakan kebenaran. Begitu ada kekhawatiran melanda, begitu ada ketakutan melanda, langsung otomatis nyembah. Itu maksudnya. Sehingga apa yang ditambahkan menjadi kuat, menjadi percaya. Nggak melo lagi, nggak mengasihani diri lagi. Nah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Syaratnya yaitu tadi tuh. Kita mengasihi Tuhan tidak? Kita mengutamakan Tuhan apa tidak? Kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita atau tidak? Banyak orang, kalau sudah mengalami kelemahan tubuh, dipelihara terus, tiduran terus. Perhatikan saudara, Anda yang ikut live saat teduh ini. Ketika orang itu kan punya kayak begini toh, kelemahan tubuh tuh kayak begini. Waktu kita punya banyak pikiran kita jadi nggak jalan. Waktu pikirannya nggak jalan, ngikutin apa kata tubuh. Tubuhnya mulai lemas, tiduran kan? Tiduran kan? Nah, waktu tiduran, kemudian banyak pikiran, lama-kelamaan badanmu akan lemah, makanya disebut dengan kelemahan tubuh. Waktu badanmu lemah, engkau akan kehilangan minat, engkau akan kehilangan gairah, mau ngapa-ngapain susah, pikiranmu ruwet. Jam makan, jam tidur, jam istirahat, semuanya jadi kacau. Nah, itu semuanya adalah awal bagaimana mental itu menjadi sakit. Kenapa? Karena pikiran ngikutin kegerakannya tubuh. Tubuhnya lemah, tiduran terus, ngikutin itu, makanya yang terjadi kelemahan tubuh, lemas kabeh, lemas semuanya. Ngikutin, jiwanya jadi merasa sepi, merasa loneliness, merasa nggak berdaya, jadi melo, mengasihani diri sendiri, merasa kehidupan paling susah, merasa nggak bergairah, merasa nggak punya kekuatan, itu jadinya. Itulah pentingnya. Ini firman Tuhan udah ditulis dari sekian tahun yang lalu, dari ribuan tahun yang lalu. Tuhan itu adalah tahu betul secara detail apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya baca firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, perikopnya aja judulnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, ayat 25 ya, janganlah khawatir akan hidupmu. Berarti ada satu perintah. Perintah untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya supaya engkau tidak khawatir. Sama, dibalik. Waktu kekhawatiran melanda, carilah dahulu kerajaan Allah itu. Sama seperti tadi pagi yang saya rasakan. Waktu lagi di toilet, tiba-tiba ada rasa kegundahan di dalam hati, pikirannya menjadi kacau, saat itu juga nyembah. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Ini artinya menutup akses iblis. Orang kalau udah mulai melo, udah mulai kelemahan tubuh, udah mulai nggak punya minat, nggak ada gairah, iblis akan mepet terus, saudara. Overthinking itu pertanda bahwa engkau lagi dikuasai ketakutan. Takut masa depan, takut miskin, takut nggak punya apa-apa. Overthinking membuat kita nggak berdaya. Makanya miliki satu gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan itu tuh jadi lifestyle. Jangan nunggu keadaannya nggak baik dulu baru nyembah.
Nyembah itu tuh gaya hidup, saudara. Dalam keadaan suka atau enggak, dalam keadaan berhasil atau gagal, nyembah itu tuh adalah satu gaya hidup, bukan kewajiban. Karena yang namanya memprioritaskan, contoh nih, orang makan, Anda bisa nggak? Apakah Anda akan menaruh di kalender Anda jam makan? Jam 8 makan pagi, jam 12 makan siang, jam 7 makan malam, ditaruh di kalender. Perlukah seperti itu? Enggak kan? Karena kita sudah tahu bahwa kita butuh makan. Sama. Nyembah Tuhan nggak perlu pakai kalender. Nyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah, itu tuh anytime. Tiap waktu, tiap saat, apapun kondisi hatimu. Nah, jadi waktu pikirannya ruwet, waktu kekacauan melanda, Alkitab sudah jelas nih katakan, carilah dahulu. Namanya carilah dahulu berarti yang kita utamakan itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya apa? Firman. Anda yang punya sakit mental, Anda yang keluar masuk ke psikiater, Anda yang butuh konselor dan lain sebagainya, Anda tidak bisa sembuh tanpa firman Tuhan. Anda nggak bisa sembuh tanpa pujian penyembahan. Saya dulu penderita skizofrenia. Bagaimana saya pulih? Nyembah. Berkali-kali saya datang ke psikiater, ke psikolog, ke pendeta, ke pendoa, ke hamba-hamba Tuhan, nggak sembuh-sembuh, nggak pulih-pulih. Tapi waktu nyembah, waktu memuji Tuhan, kesembuhan itu mengalir. Makanya pentingnya jangan cari hamba Tuhan, makanya pentingnya jangan cari manusia. Pentingnya nyembah. Anda boleh datang ke psikolog, ke psikiater, boleh. Anda boleh datang ke hamba Tuhan, boleh. Tapi jangan pernah melupakan yang namanya doa, pujian, penyembahan. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, saudara. Ini loh, firman Tuhan sudah katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Mentalmu akan sehat waktu kita cari ke kerajaan Allah. Mentalmu akan sehat waktu kita mencari yang namanya kebenaran. Dua hal ini disebut dengan prioritas supaya apa? Mentalmu sehat. Banyak orang hari-hari ini menyepelekan kesehatan mental. Yang difokuskan adalah kebutuhan hidup. Padahal kesehatan mental itu penting. Mengapa Tuhan katakan ampunilah 70 kali 7 kali biar kesehatanmu mentalmu tetap sehat? Mengapa kita harus mengampuni kesalahan orang supaya dosa kita juga diampuni oleh Tuhan? Supaya mentalmu sehat. Mengapa waktu kita datang di hadapan Tuhan, kalau sekiranya kita masih punya seteru dengan saudara kita bereskan dulu, baru kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Salah satunya mentalmu supaya sehat. Berapa banyak orang overthinking, mentalnya nggak sehat? Berapa banyak orang nggak mau pelayanan, nggak mau apa dan lain sebagainya. Kesehatan mentalnya terganggu, dibiarkan terus. Cari kerajaan Allah. Cari kebenarannya. Berarti yang dicek dua hal ini. Kalau sampai mentalmu tidak baik-baik aja, yang dicek dua hal ini. Kerajaan Allah, yaitu hadirat Tuhan, kau cari dulu. Firman Tuhan dibaca nggak? Diperkatakan atau tidak? Makanya kalau misalkan orang dunia mengatakan, loh Bu, apa hubungannya orang sakit mental sama orang depresi sama orang yang nggak beriman? Dua-duanya punya korelasi. Anda berdoa, tetapi Anda tidak tahu caranya bagaimana mengelola emosional. Hanya berdoa, tetapi tidak bisa mengelola emosional. Kenapa? Tidak bisa mengelola emosional, nggak ada firman. Jadi jangan cari pembenaran sendiri. Engkau stres, betul, memang bukan berarti engkau tidak beriman. Ya, engkau beriman, tetapi ini loh, kebenaran yang nggak kau pegang. Itulah pentingnya memperkatakan firman Tuhan. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, sesungguhnya engkau sedang memberikan nutrisi kepada mentalmu. Kayak tadi pagi ya. Tadi pagi begitu ketakutan keluar dalam pikiran saya, kalau seandainya ketakutan itu saya biarkan terus-menerus, saya kan nggak bisa beraktivitas toh. Tapi coba, ketika saya memuji Tuhan, ketika saya mengagungkan Tuhan,
Disitulah nutrisi saya makan habis untuk apa? Kesehatan mental saya jadi sehat. Saya bisa live seperti ini karena apa? Penyembahan. Saya bisa live seperti ini karena apa? Firman Tuhan. Coba kalau seandainya tadi pagi saya nggak nyembah, kalau tadi pagi saya tidak memperkatakan firman Tuhan, saya rasa saya nggak bisa live seperti ini. Paham ya saudara? Jadi kejarlah itu namanya kerajaan Allah, kejarlah itu namanya firman. Ayat yang ke-34 dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Banyak orang hari-hari ini khawatir sekali. Khawatir nggak punya. Padahal yang namanya berkat yang sesungguhnya itu adalah damai, sejahtera, sukacita. Kitab Mazmur menuliskan bahwa bersukacitalah sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu bukan hari Minggu, saudara. Dari Senin ke Senin itu adalah harinya Tuhan. Ada satu perintah bersukacita. Mengapa banyak orang stres, sampai depresi, sampai frustrasi? Karena kok nggak melakukan firman. Udah dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, Filipi bilang. Mazmur tulis bahwa bersukacitalah karena hari ini nih, hari yang dijadikan Tuhan. Makanya jangan percaya horoskop, jangan percaya ramalan, jangan percaya feng shui. Semua hari itu baik. Rumahmu mau menghadap mana saja, selama posisinya benar, nggak ganggu tetangga, tetap aja engkau berbahagia. Wong hari ini adalah harinya Tuhan. Mau rumahmu madep mana, kalau itu nggak mengganggu tetanggamu, tetap engkau akan berbahagia. Yang membuat kita nggak bersukacita ini loh, pikiranmu ruwet. Pikiranmu ruwet. Semua dimasukkan ke dalam pikiran. Pikiran itu punya kapasitas, saudara. Nggak semua dimasukkan. Makanya firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ada perintah, jangan khawatir. Tapi kita memasukkan semua persoalan di dalam pikiran. Nggak dikeluarin satu-satu. Ya enggak? Makanya waktu orang mengatakan, saya banyak masalah, Bu Keti. Kerajaan Allah dan kebenarannya sudah dicari atau belum? Memang yang ikut live ini, memang tidak semuanya Kristen. Ada yang dari Katolik. Mungkin dari agama lain, pengajaran tentang Alkitabnya mungkin sedikit sekali. Anda yang harus berusaha. Kalau gereja di mana Anda bertumbuh, Anda ditanam, itu tidak mengajarkan baca Alkitab, Anda sendiri harus belajar, kejar yang namanya firman Tuhan. Anda kan udah ikut live saat teduhnya Kathy, toh? Ikutin kayak begini. Saya nggak peduli Anda berasal dari gereja mana, nggak peduli. Anda harus belajar. Beli Alkitab. Jangan ngikutin, lah gereja saya nggak ngajarin, Bu. Jangan punya alasan kayak begitu. Sekarang saya sudah beritahu. Anda yang di gerejanya nggak ngajarin untuk Alkitab, baca Alkitab, saat teduh dan sebagainya. Mulai hari ini punyai Alkitab. Tiap hari buka. Nih Alkitabnya kayak begini. Ya. Jangan pakai HP. Kalau Anda buka Alkitab pakai HP, percaya saja nggak ngerti. Nggak bakalan ngerti. Buka Alkitabnya tiap hari. 5 roti dan 2 ikan, itu tidak akan bisa menggenapi jadi 12 bakul. Bisa dipenuhi itu semua kebutuhan makanan mereka. Kalau nggak ada apa? Nggak ada kerajaan Allah dan tidak ada kebenaran. Tuhan Yesus ngasih contoh, toh. Adanya cuma 5 roti sama 2 ikan. Yesus ngajarinya bagaimana? Kumpulkan. Lalu apa? Disuruh duduk di bawah. Yang artinya adalah kita ini nih rendah hati. Kalau adanya di rumahmu cuma ada 5 roti, ada 2 ikan, di situ dikatakan duduklah di bawah. Tetap memiliki sikap rendah hati. Ojo ngedumel. Onone cuma ini, Bu. Cuma 5 roti, 2 ikan, mana cukup buat keluarga yang kayak begini. Yesus udah ajarin, duduklah di bawah. Yang artinya apa? Rendah hati. Untuk ngomongin tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, tanpa sikap rendah hati, boten saged alias tidak bisa. Ya.
Tetap rendah hati. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menengadah ke atas, lalu mengucap syukur. Itu bentuk cara bagaimana supaya mental kita sehat. Ini loh, tangan yang di atas, menengadah ke atas, itu namanya mengucap syukur, itu membuat mentalmu sehat. Banyak orang tuh susah mengucap syukur. 5 roti dan 2 ikan itu bukan dongeng sekolah minggu loh. Itu tuh bentuk daripada iman. Itu mengaktifkan iman, saudara. Aktifkan imanmu. Nah, jadi waktu kita menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan hadirat Tuhan di rumah kita, kalaupun khawatir, cuma sebentar. Kalaupun takut, cuma sebentar. Gak akan bikin kita pusing. Kalaupun kekuatanmu hilang, Tuhan akan kirimkan seseorang untuk menguatkanmu. Kalaupun kau gak berdaya, Tuhan akan kirimkan seseorang untuk mendoakanmu. Saya ngalami, saudara, tahun 2025. Saya mengalami satu tekanan kehidupan yang luar biasa. Ada satu momen saya trust issue sama orang. Mau menyapa orang tuh susah sekali. Karena berasa wajah tuh kayak topeng semua. Ada momen, ada satu titik serangannya kayak begitu. Apa yang saya lakukan? Saya cuma bisa worship. Tuhan tahu saya punya kelemahan. Tuhan tahu saya punya kekuatan. Kekuatan saya adalah berusaha untuk menyembah Tuhan. Walaupun hasilnya adalah saya mengalami tekanan, trust issue, gak punya kekuatan. Tuhan kirimkan orang. Waktu Tuhan ngirimin orang itu disebut dengan bonus. Itu loh tadi loh. Ditambahkan. Makanya di situ dikatakan janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kekuatan kita tuh gak seberapa. Tapi hadirkan dulu kerajaan Allah. Gak mungkin Tuhan gak tolongin kita tuh gak mungkin. Ya, ngerti ya saudara? Sebab itu janganlah kamu khawatir. Namanya tidak khawatir berarti kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Ada hati yang namanya pengen bersuka cita. Ada beberapa artis saudara ya, konseling sama saya. Semuanya sama, gak bisa tidur kasusnya. Udah jadi artis terkenal, duit banyak, kaya raya, traveling kemana-mana, tetap aja gak bisa tidur. Makanya jangan punya konsep bahwa kalau nggak punya duit nggak bisa happy. Konsepnya salah. Si artis ini udah punya semuanya, tetap aja kurang. Ribut tentang warisan, ada yang merasa dirinya kesepian, narkoba terus. Tidak menghadirkan kuasa Tuhan. Tidak menghadirkan kerajaan Allah. Tidak hidup dalam kebenaran. Siapakah yang membahagiakan hidup kita? Ini loh. Makanya si prioritas ini, kerajaan Allah dan kebenarannya, itu prioritas. Ajaran dunia bilangnya apa? Duit segalanya. Kita memang butuh duit, tapi kalau engkau konsepnya adalah membuat itu segalanya, siap-siap mentalmu rusak. Orang menyebutnya, aku butuh healing. Pergi ke suatu pulau. Mabuk-mabukan, buang-buang duit. Orang stres makan banyak sampai gemuk. Orang stres minum-minuman. Narkoba sana-sini. Badan sampai kurus kering karena narkoba. Karena konsepnya ngikutin dunia. Aku butuh healing. Healing versi dunia sama dengan pesta pora. Healing versinya Tuhan adalah pujian penyembahan. Sadrak, Mesak, dan Abednego kemarin kita udah belajar. Waktu mereka berada di dapur perapian, mereka ngapain? Nyembah. Sebelum mereka masuk ke dapur perapian, apa yang mereka ucapkan? Kalaupun Tuhanku tidak menolong, aku tidak akan menyembah yang namanya patung tuangan itu. Apa yang ada di hatimu? Apa yang ada di pikiranmu?
Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak ruwet soal api. Daniel juga nggak ruwet pikirannya soal di gua singa. Karena mereka punya gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, mengagungkan Tuhan. Mereka nggak ruwet soal api, mereka nggak ruwet akan dibunuh, mereka nggak ruwet bagaimana mereka dimasukkan ke gua singa. Mereka pikirannya nggak ruwet. Karena konsepnya udah benar. Nggak nyembah yang namanya berhala. Artinya apa toh? Kalaupun persoalanku ruwet, kalaupun persoalannya banyak, aku tetap akan nyembah Tuhan. Konsep itu harus kau taruh di dalam kehidupan kita. Ini loh artinya. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Artinya tuh itu yang saya jelasin tadi. Jangan ruwet tentang semuanya itu. Karena persoalan akan ada terus di tahun 2026. Persoalan akan silih berganti. Ya. Jangan seperti jemaat Tuhan yang kemarin. Saya sudah ngikutin apa kata Bu Kety. Tapi kok badai bukannya berlalu? Loh, engkau harus ngadepin badai. Hei, badai itu dihadapin, saudara. Ada juga yang berkata bahwa sudah puasa, Bu. Tapi kok gini-gini amat? Konsepmu salah kaprah. Kerajaan Allah dan kebenarannya bukan jadi prioritas. Makanya konsepmu salah. Konsep doamu salah, konsep puasamu salah kaprah. Hadirkan dulu. Makanya kalau puasa jangan ikut-ikutan, saudara. Puasa itu ngerti. Ngerti dulu puasanya untuk apa, tuntunannya apa. Kalau ada puasa bareng-bareng lebih enak. Pokok doanya sama, dilakukan bersama-sama, belajar firman-Nya sama-sama, itu lebih enak daripada engkau puasa sendiri. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Yang artinya apa? Kalau waktunya makan, itu ya makan. Waktunya tidur, ya tidur. Enggak ruwet sama pikirannya. Ya gimana loh, Bu? Persoalannya tuh banyak, Bu. Udah semuanya dudet semua. Semuanya mepet-mepet semua. Mepet-mepet karena engkau selama ini menyepelekan jam doa. Gak ada, saudara, namanya kepepet itu gak ada. Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu dimasukkan ke dapur perapian, apakah itu kepepet? Enggak. Mereka gak kepepet. Mereka sudah tahu bahwa untuk hidup taat akan Tuhan tidak akan pernah luput yang namanya serangan setan. Makanya perlu kita doa, pujian, penyembahan. Kalau ada serangan dadaan, kita gak ada istilah kepepet. Serangan dadakan kayak apapun, udah ngerti caranya nyerang bagaimana. Pujian, penyembahan. Jadi bukan karena waktu kita baru memulai doa, lalu kita katakan, udah kepepet, Bu Kety. Debt collector udah datang, Bu Kety, aku harus bagaimana? Kepepet karena engkau baru mulai doa, itu namanya kepepet. Kalau udah jadi gaya hidup, Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dapur perapian, itu nggak kepepet. Sudah tahu konsekuensinya taat sama Tuhan, ya sudah tahu. Udah puasa loh. Kok serangannya membabi buta? Berpuasa itu engkau sedang memperlengkapi dirimu sendiri. Jadi waktu ada badai, engkau udah siap ngadepinya kayak gimana. Gak ada istilah kepepet. Kepepet itu sebutan bagi orang yang gak siap, itu kepepet. Udah kelihatan gak saat teduh itu. Mau ada badai kayak apapun, gak masalah. Ya enggak? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini, wes tutupan pakai doa. Kesusahan hari ini, wes tutupan pakai ucapan syukur. Kesusahan hari ini, wes tutupan pakai apa? Sorak-sorai. Makanya pujian penyembahan itu, kan ada lagu praise, ada lagu worship. Sudah tahu ya caranya milih? Kalau kita lagi ngapain, pilih lagu apa? Ayo, ini pasukan doa yang sudah biasa ikut live saat teduhnya Kety. Pinter milih lagu ya. Harus pinter milih lagu.
Lagu peperangannya lagu yang bagaimana? Kalau kondisinya kau udah tertekan banget, pujian penyembahnya pakai lagu yang mana? Ayo, harus sudah bisa. Amin. Fokuslah pada hari ini, bukan besok. Jadi kalau pengen sembuh dari overthinking, fokusnya adalah hari ini. Engkau lagi diperhadapkan apa sekarang ini? Jangan mikir nanti kalau nggak bisa makan gimana. Nanti kalau aku diputus hakim gimana. Nanti kalau aku kalah sidang gimana. Nanti kalau aku, itu namanya overthinking. Mikirnya kejauhan. Hadapi serangan yang sekarang ini. Overthinking itu adalah bentuk daripada kekhawatiran yang dililit kayak apa? Kayak ular. Susah sehari, ya cukup sehari. Ingatlah betul akan kalimat Tuhan yang dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Berarti day by day itu artinya kita mesti bersukacita. Bersukacita itu bukan berarti kita nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa nangis, nggak bisa sedih, nggak bisa takut. Itu biasa, saudara. Nangis, sedih, takut itu biasa. Tapi nggak ngiket kayak ular. Amin. Nggak ngiket kayak ular. Takut itu biasa, masih hidup. Ya. Tapi jangan sampai kalau engkau nggak bisa tidur berhari-hari sampai insomnia, lah itu yang salah. Sampai sakit lambung, sakit terus, banyak pikiran sakit. Nah itu berarti ada yang salah. Ya. Karena itu kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mana coba kita lihat ya. Masih ingat? Mana di padang gurun boleh ngambilnya seberapa? Secukupnya toh. Kalau mana disimpan jadinya busuk. Kalau kita overthinking terus-menerus, imanmu busuk. Pengharapanmu jadi busuk. Saya ulang. Waktu engkau overthinking, ketakutan terus-menerus, kekhawatiran terus-menerus, imanmu jadi busuk. Pengharapanmu yang kau bangun day by day jadi ambruk, busuk. Pepet terus. Menerobos. Itu namanya menerobos. Kemarin kita waktu puasa 10 hari, ada namanya doa terobosan. Diulang lagi, lihat lagi pelajarannya. Doa menerobos seperti apa? Dihantam, dihajar, disakiti, direndahkan, ditipu, diapain sama orang. Terobos dengan pujian penyembahan. Engkau nggak akan babak belur. Enggak. Mungkin yang babak belur cuma tubuhmu. Tapi jiwa dan rohmu, no. Tetap terkendali aman. Nah, jadi kesusahan sehari cukup untuk sehari. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi rahmatnya. Jadi jangan takut menghadapi hari esok. Lu besok bagaimana ya? Stop dengan semuanya itu. Ya, banyak minta ampun di hadapan Tuhan, banyak rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau sudah mulai ada ketakutan, kekhawatiran melanda, apa yang dilakukan? Menghadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudah. Praktek ya, saudara. Saya sudah ngalami pagi hari ini. Ayo, sekarang gantian saudara. Praktek. Oke? Yuk kita nyembah Tuhan. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Amin. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu. Amin Tuhan. Selalu baru setiap pagi, selalu setiap hari. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu. Saya melihat di sini
engkau hari-hari ini dipenuhi dengan overthinking. Kunci kemenangannya cuma satu, nyembah. Anda belajar masuk dalam hadirat Tuhan, bahwa setiap kami pagi hari ini Tuhan, waktu kami overthinking, waktu kami dipenuhi dengan ketakutan, ajar kami nyembah Tuhan lebih dalam lagi. Ajar kami memuji Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian dan pengagungan akan Engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat apa saja yang boleh kami alami. Kami bersyukur kami sudah selesai dalam berpuasa selama 10 hari puasa Daniel Tuhan. Kami sudah diperlengkapi dengan kekuatan baru daripada Engkau. Kalaupun esok hari kami menghadapi satu tekanan kehidupan, kami udah siap Tuhan. Engkau sudah perlengkapi kami, Engkau sudah kasih kami kekuatan, Engkau sudah kasih kami senjata. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai pasukannya Tuhan, yang diurapi Tuhan. Pasukannya ya Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau terus mengurapi kami. Dengan hadirat Tuhan, dengan kuasa ilahi memenuhi setiap kami. Setiap pikiran ruwet, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkatakan, engkau menjadi tenang, menjadi teduh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kekhawatiran. Tuhan gantikan setiap ratapan menjadi tari-tarian dan sukacita ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami menutup akses iblis masuk dalam pikiran kami. Aku perintahkan, hei iblis, engkau gak punya kuasa apapun atas pikiran kami, atas mata kami, dalam nama Tuhan Yesus. Selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kami gak ditinggalin Tuhan. Kami gak dibiarin Tuhan. Kami dijaga, kami dibela. Kami dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow, saya merasakan saudara, ada pembelaan Tuhan. Ada kasih Tuhan terus mengalir. Ada hadirat Tuhan yang memerdekakan. Setiap belenggu-belenggu ketakutan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kesusahan sehari cukup buat sehari. Kami mau belajar Tuhan. Kami rindu mental kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun ada yang ikut live ini, yang punya sakit mental Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengikat spirit ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Spirit sakit mental. Aku mengikat engkau. Dengan kuasa darah Yesus. Aku perintahkan engkau terputus. Hancur kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yang terikat dengan psikiater, psikolog. Pagi hari ini boleh dilepaskan belenggu-belenggunya dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah keluargamu. Diberkati keluar masukmu. Diberkati semua pekerjaanmu. Diberkati usaha bisnismu. Diberkati toko rukomu. Diberkati anak-anakmu. Diberkati kedua tanganmu. Diberkati. Diberkati tubuhmu. Menjadi tubuh yang sehat. Kuat dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati berlimpah-limpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Sukacita. Ya, sukacita. Oke. Sampai ketemu besok pagi, saudara. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.